dirinya terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan bagi tanaman itu sendiri, ya. Nah, kemudian secara biokimia ya, selain tadi tanaman itu menghasilkan gula, kemudian menghasilkan senyawa-senyawa metabolis sekunder ya, itu banyak sekali senyawa-senyawa lain ya. Kalau misalnya pada tanaman yang banyak menghasilkan nikotin ya, contoh salah satu pada tembakau, pada daerah kering itu kadar nikotinnya meningkat ya. Nah, ini sebenarnya kalau dimanfaatkan ya secara kimia, ini bisa digunakan salah satunya untuk menghasilkan tanaman obat ya. Jadi tanaman obat contoh ya pada jahe atau tanaman temu-temuan itu kadar-kadar alkaloidnya ataupun yang disebut dengan gingeberol ya kalau pada jahe. Nah, itu sangat dibutuhkan ya untuk tanaman obat. Nah, bagaimana cara meningkatkan kandungan senyawa-senyawa alkaloid yang ada di dalam satu tanaman? Itu salah satunya adalah dengan memberikan stres ya. Nah, jadi secara teknis ya, misalnya tadi ada yang tertarik dengan kultur jaringan ya, apa ada yang ikut di mata kuliah ini dia? Siapa deh tadi yang dari guru ya, dari guru biologi? Oh, nggak ikut mata kuliah ini ya. Nah, itu sebenarnya salah satu ya untuk kultur jaringan adalah dengan memanfaatkan kondisi stres pada sel ya. Sel yang stres itu bisa menghasilkan senyawa-senyawa kimia yang lebih banyak. Bisa dimanfaatkan untuk farmasi ya, ataupun produksi ataupun pabrik dari tanaman obat-obatan. Itu dilakukan ya di pabrik-pabrik farmasi. Jadi farmasi tidak menanam jahe ya, tidak menanam sumber-sumber tanaman obat-obatan, tetapi mereka mengkulturkan sel-sel atau jaringan-jaringan yang berpotensi sebagai penghasil metabolis sekunder. Nah, jadi dari pabrik itu diberikan kondisi-kondisi stres kepada jaringan sehingga jaringan menghasilkan senyawa yang lebih banyak ya. Tentu ini dari segi produksi ataupun dari segi komersil ya, ini menguntungkan dari perusahaan itu. Nah, seperti itu. Jadi stres itu tidak selamanya memberikan efek yang negatif ya, justru stres itu memberikan yang positif seperti itu. Nah, kadang-kadang kita juga manusia gitu ya. Kalau kita misalnya stres, ada juga tuh deadline ya dalam mengerjakan sesuatu, justru kita lebih produktif. Nah, seperti itu. Nah, contohnya juga pada tanaman ya, kalau kita misalnya lihat sering ya praktek best practice-nya di lapangan, petani itu sering memberikan luka-luka ya, menyayat-nyayat batang suatu jenis tanaman buah-buahan misalnya mangga ya, rambutan, justru tanaman itu jadi lebih banyak bunganya dan lebih banyak buahnya. Jadi dari segi mekanisme fisiologi tanaman ada suatu reaksi ya di dalam tubuh tanaman itu yang menyebabkan dia bisa menghasilkan senyawa-senyawa metabolis sekunder dengan kondisi stres. Nah, seperti itu benang merahnya ya antara stres dan bagaimana mekanisme fisiologi di dalam tubuh tanaman. Jadi jumlah ya dan kualitas pertumbuhan tanaman dikendalikan oleh potensi tadi genetik tanaman dan lingkungan yang bertindak lewat proses fisiologi ya. Jadi potensi keturunan artinya dari segi genetik ya. Jadi kalau misalnya kita lihat secara genetik tanaman itu memiliki kemampuan atau daya adaptasi yang berbeda ya terhadap suatu kondisi stres ya. Nah, tanaman-tanaman yang tahan terhadap salinitas ya, contohnya yang berada di pinggir pantai tentunya ya, tanaman-tanaman kelapa ya contohnya, itu dia mempunyai adaptasi yang tinggi terhadap kandungan garam yang ada di dalam air atau di dalam tanah. Nah, berarti dia punya satu gen ya yang memiliki ketahanan. Nah, kalau kita kaitkan contohnya seperti manusia juga ya, manusia contohnya
kita ini, ada yang tahan, misalnya ada sekelompok orang nih, salah satu ada yang sedang flu ya. Nah, ada beberapa orang terkena flu juga, tapi yang lain tidak ya, berarti daya tahan itu berbeda, tergantung kepada genetik ya, tergantung pada genetik, tubuh kita. Nah, genetik inilah yang mengendalikan proses fisiologi ya. Jadi, kalau dikatakan, oh itu udah secara keturunan gitu ya. Nah, itu secara keturunan artinya gen. Nah, gen itu tidak terlepas dengan proses fisiologi yang terjadi dalam tubuh tanaman ya. Jadi, kaitannya itu sangat erat ya. Kenapa? Karena, genetik itu atau gen ya, itu adalah merupakan seperti pabrik ya, pabrik. Nah, saya mau nanya dulu ya, mungkin kita masih ingat ya kalau misalnya, saya tanya dulu nih salah satu. Bambang ada? Nah, coba, Bambang ya, kira-kira, kan udah belajar genetika ya kita waktu S1. Untuk mekanisme di dalam, proses fisiologi tanaman ya, apa yang Bambang ketahui ya kaitannya antara susunan gen ya dengan proses fisiologi yang ada di dalam tubuh tanaman? Kalau gen itu susunannya apa aja gen? Kalau misalnya dikatakan gen ya, apalah yang teringat dalam pikiran kalau dikatakan gen? Misalnya kalau waktu ambil mata kuliah genetika ya, yang dipelajari di mata kuliah genetika itu apa? Oh iya, atau yang lain ya, yang lain bisa dibantu ya. Kalau kita cerita gen, misalnya genetika, apa yang teringat di dalam pikiran kita tentang genetika? Ingat sel, ingat kromosom. Ya, jadi di dalam genetika itu tidak terlepas dari isi sel ya. Di dalam sel itu ada apa? Ada isi sel itu ada nukleus ya, ada ribosom. Nah, yang paling penting, semua bagian sel penting, tapi yang terkait dengan penurunan pewarisan sifat ya atau keturunan adalah yang berada di dalam inti sel. Ya, namanya kromosom ya, masih ingat kan? Nah, kromosom. Dalam kromosom itu ada lagi bagiannya yaitu DNA. Nah, DNA itu apa gitu ya? DNA itu bagiannya ada lagi ya, lebih kecil lagi yang disebut dengan adenin, timin, sitosin, guanin ya. Jadi di dalam tubuh kita itu sebenarnya gen hanya disusun oleh 4, yaitu adenin, timin, sitosin, guanin. Nah, Bambang, kalau huruf ada berapa? Huruf ada berapa? 26 apa 27? Nah, jadi huruf katakanlah 26 ya. Nah, 26 itu bisa merangkai berapa kata? Miliaran kata ya. Tak terhitung ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, segala bahasa di dunia ini berasal dari 26 huruf ya. Nah, misalnya contoh ubi dengan ibu ada berapa huruf? 3 ya. Ubi, ibu, hurufnya sama ya. Tapi antara ubi dan ibu bagaimana? Kan perbedaan yang sangat jauh ya. Nah, begitu juga DNA ya. Jadi saya mau menganalogikan nih antara huruf dan DNA. Ya, jadi DNA itu hanya 4 DNA. Di dalam tubuh kita ini DNA itu hanya 4. Yang menyusun sifat-sifat kita itu hanya 4. Adenin, timin, sitosin, guanin. Ya, ini kaitannya dengan stres tadi ya, dengan pembahasan kita terkait mata kuliah ini. Jadi kita tuh hanya 4. Jadi Bambang, saya, Elviani,
yang lain juga ya, itu disusun hanya oleh 4 DNA. Tetapi di dalam satu keluarga itu nggak ada yang sama ya kan? Ya, jadi apa yang nampak di dalam fisik kita ya, yang namanya fenotip, itu adalah susunan dari rangkaian DNA. Jadi yang 4 itu tersusun ya. Contoh misalnya Bambang, kan tadi ada 4, adenin, timin, sitosin, guanin. Itu rangkaiannya bisa saja A, T, C, G gitu ya. Jadi susunannya itu berbeda ya antara satu manusia dengan manusia lain. Ya, antara kakak dan abang itu berbeda. Makanya ada mirip tapi mungkin sedikit gitu ya. Ada susunannya yang sama. Jadi adenin, timin, sitosin, guanin itu berulang-ulang tersusun sehingga menampilkan satu karakter seperti yang nampak secara fenotip ya. Baik manusia, hewan, dan tumbuhan itu sama. Jadi hanya ada 4 susunan DNA. Tetapi yang dihasilkan adalah keanekaragaman yang luar biasa. Hanya yang kembar siam yang sama ya. Nah, kalau pada tanaman hanya yang kita stek atau cangkok itu yang karakternya sama. Tapi kalau tanaman itu hasil persilangan, itu juga memiliki perbedaan secara genetik. Nah, kalau ditulis, kalau manusia nih ya, ditulis tuh kode-kode gen kita ya, adenin, timin, sitosin, guanin dengan susunan yang berbeda-beda, bisa ATC, ada bisa ACTG gitu ya. Itu disusun satu manusia itu 500 buku telepon. Ya. Apa masih kenal nggak ya buku telepon? Karena nggak tahu di lahir tahun berapa nih adik-adik ini. Kalau dulu ya tuh ada buku telepon. Jadi kalau sekarang kan kita udah punya HP. Dulu kan kebanyakan telepon rumah. Jadi kalau misalnya nggak tahu nomor teleponnya, tapi alamatnya tahu, kita bisa lihat di buku telepon. Tebalnya itu segini nih, sekitar 10 cm ya. Berapa ya, enggak? Seginilah kira-kira itu kan. Nah, itu kalau manusia ini ditulis kode-kode gennya, banyaknya adalah 500 buku telepon. Bayangkan saja berapa berapa ribu ya DNA yang tersusun untuk menunjukkan satu karakter. Jadi ada karakter untuk warna kulit, jenis rambut, warna rambut. Untuk mata aja itu ada berapa ribu karakter yang menyusun mata kita. Nah, begitu juga tanaman ya. Jadi tanaman kelapa sawit, karet ya kan, kedelai, tadi masing-masing setiap mahasiswa ya kepengennya meneliti tanaman kelapa sawit misalnya, ada yang padi. Nah, kenapa kelapa sawit berbeda dengan karet ya? Kenapa? Karena memang susunan gennya berbeda. Ya, genetiknya berbeda. Nah, genetik itu adalah seperti pabrik ya. Susunan-susunan gen itulah sebagai kode menghasilkan suatu senyawa tertentu. Ya. Misalnya tadi kelapa sawit, susunan gennya tertentu yang dihasilkan minyak. Nah, kemudian kalau karet, susunan gennya seperti ini, hasilnya karet. Nah, jadi susunannya yang berbeda, kalau gennya sama yang 4 seperti itu. Bahkan ya kalau untuk manusia, dari hasil penelitian sebenarnya antara manusia dan tikus itu hanya sedikit berbeda susunan gennya. Bayangkan saja tadi seperti ubi dan ibu ya. 3 huruf yang sama ya, tetapi berbeda karakter yang jauh. Nah, begitu juga susunan gen. Makanya di dalam keluarga itu tidak ada yang sama ya. Karena terjadi yang namanya segregasi bebas ya. Misalnya kromosom ibu 32, bapak 32. Masing-masing bapak dan ibu ini kan memberikan 16 ya, 16 ke anaknya. Jadi 16 yang diberikan ke Bambang belum tentu sama 16 yang diberikan kepada saudara kita yang lain. Ya. Nah, begitu juga dari ayah. Ya, kita tetap memiliki 32. Bukan 32 tambah 32 jadi 64, enggak. Kalau misalnya 64, kita bentuknya enggak manusia lagi ya kan. Nah, perbedaan gen itu
bisa bentuknya mungkin kupingnya jadi 4, nah seperti itu. Tapi tidak ya, kita tuh tetap 32 karena kita mendapat separuh dari ibu dan separuh dari bapak, dari ayah kita. Nah, apa yang diberikan ayah kepada saudara kita tentu belum tentu sama dengan kita kan, karena 16 dari 32 dikasih separuh. Bisa aja nggak ada yang sama gitu. Tetapi bisa saja misalnya ada 5 yang sama, ya. Antara Bambang dan kakaknya ada 5 yang sama yang diperoleh dari ayah. Begitu juga dari ibu. Makanya kalau misalnya ada seperti kita dengar ada seperti mayat yang ditemukan gitu ya, orang hilang, kan dilakukan tes DNA. Nah, tes DNA itu nanti untuk melihat ada kemiripan-kemiripan gitu antara DNA yang meninggal ini dengan saudaranya, seperti itu. Jadi, nah kaitannya dengan tanaman tadi gimana? Nah, jadi DNA yang ada pada setiap tanaman itu tadi sudah jelas berbeda ya. Susunannya ya, bukan DNA-nya. DNA sama, susunannya yang berbeda. Kemudian dengan adanya stres ya, ekspresi gen ini ya bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi bukan jenis gennya ya, kalau gennya tetap, tapi ekspresinya. Ekspresi dari gen tersebut bisa berbeda ya. Contoh misalnya kalau kita tanam pisang ya di daerah dataran rendah dengan kita tanam di dataran tinggi. Nah, itu terjadi stres pada tanaman. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dia butuh daerah dengan suhu yang tinggi, tapi dibawa ke daerah Brastagi yang suhu rendah. Akibatnya apa? Lama berbunga ya. Nah, jadi proses fisiologinya itu gen itu juga dipengaruhi oleh lingkungan ya. Dari ekspresi dari gen itu dipengaruhi oleh lingkungan. Terakhir dia lama berbunga. Terus rasa buahnya juga agak pahit ya. Kalau pisang barangan tuh tumbuhnya di daerah Brastagi ya. Nah, jadi stres atau fisiologi itu dipengaruhi oleh ekspresi gen ataupun yang dihasilkan berupa senyawa itu dipengaruhi oleh lingkungan. Makanya ada namanya fisiologi lingkungan. Ya, jadi kalau kita misalnya bicara tentang fisiologi lingkungan, ya itu tidak semata-mata adalah antara fisiologi itu sendiri dengan lingkungan. Tidak ya. Tetapi itu tetap terkait dengan ekspresi gen. Ya, jadi ekspresi gen itu adalah pabrik di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi tubuh kita ini seperti makhluk hidup itu seperti pabrik. Apa yang dihasilkannya adalah tergantung kepada kode-kode yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Contoh misalnya ya, bahan sama-sama tepung ya, sama-sama tepung. Tapi kalau masuk ke pabrik roti, tepungnya jadi roti, ya. Nah, sama-sama tepung, tapi kalau masuk ke pabrik mie, jadi mie kan gitu, Indomie, ya. Jadi bahannya sama, tetapi karena pabriknya berbeda, hasilnya beda. Begitu juga tanaman, ya. Sebenarnya tanaman itu sama semua ya, berfotosintesis. CO2 tambah H2O hasilnya karbohidrat, tetapi karena pabriknya beda, ya. Gennya berbeda, satu menghasilkan minyak pada kelapa sawit, yang satu lagi menghasilkan lateks pada karet. Nah, seperti itu. Jadi, antara gen, lingkungan, ya, itu merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan untuk menghasilkan sesuatu senyawa atau ekspresi ataupun karakter atau penampilan dari satu jenis tanaman, ya. Nah, itu makanya ada kita mengenal plasma nuftah ya tanaman ya. Ada khusus kelapa misalnya, plasma nuftahnya itu ada di Manado, Sulawesi. Kemudian khusus padi kalau tingkat internasional ada namanya IRI ya di Filipina. Kalau Indonesianya di Balitan, Balai Penelitian Tanaman Pangan. Nah, kalau kelapa sawit tentu kita kenal Pusat Penelitian Kelapa Sawit ya. Di sana ada jenis-jenis plasma nuftah dengan berbagai karakternya ya. Nah, yang penting ya bahwasanya
di dalam kita pengelolaan suatu tanaman, tentu syarat tumbuhnya tanaman itu dulu yang harus dipenuhi. Syarat tumbuh tanamannya, ya, kenapa? Karena kebutuhan tanaman itu tentu berbeda. Nah, itulah tadi kaitannya dengan ekofisiologi, ya, sekaman pada tanaman akibat dari ketidaksesuaian dengan syarat tumbuh, ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Jadi nanti untuk tugasnya mulai minggu depan kita persentase cari topiknya yang terkait dengan adaptasi terhadap stres air, ya. Bagaimana mekanismenya, ya. Boleh tanamannya bebas pilih sendiri, tapi lebih bagus sesuai dengan yang diinginkan untuk penelitian. Misalnya tadi Bambang mau meneliti kelapa sawit, ya. Nah, coba cari misalnya gini, satu topik, ya, pengaruh stres air terhadap proses pembungaan kelapa sawit, ya. Satu topik aja, nggak usah terlalu lebar, khusus mengkaji pengaruh stres air terhadap proses pembungaan, ya. Nah, itu bagaimana mekanisme kerjanya. Pasti ini stres ini akan mempengaruhi hormon, ya, hormon di dalam tubuh tanaman. Nah, bagaimana mekanisme fisiologinya sehingga kalau stres menyebabkan misalnya bunganya jadi gugur, ya kan, seperti itu, ataupun terlambat pembungaan, nah, ataupun proses penyerbukan menjadi terganggu. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, kalau untuk stres biologi itu sudah disampaikan ya oleh Bu Samsa Fitri, ya, mengenai penyakit, ya. Nah, yang terkait dengan stres tadi, ya, tanaman mengalami yang disebut resistensi, ya. Mungkin sering mendengar resisten, ya, resisten. Jadi resisten terhadap stres, ya, pada organisme biologi atau makhluk hidup. Karena itu ada dua macam resistensi itu sebenarnya, yaitu resistensi elastik, yaitu merupakan ukuran dari kemampuan dari organisme untuk mencegah, ya, ataupun dia bisa bersifat irreversible, ya. Contohnya gini, dia stres, ya, tapi nanti bisa kembali lagi gitu normal, ya. Itu ada disebut dengan resistensi yang elastik. Nah, misalnya tanaman nih udah 5 hari nggak disiram, ya kan, tanamannya layu, terus tiba-tiba kita siram, dia tumbuh lagi, dia mampu lagi beradaptasi, mampu lagi menyerap air. Itu disebut dengan resistensi yang elastik, ya. Tetapi ada sebagian, ya, tidak, ya, artinya sudah memasuki masa udah tidak mampu lagi beradaptasi sehingga tanaman itu mati, ya. Kalau dia melewati batas-batas tertentu sehingga kebutuhan air tanamannya itu memang benar-benar tidak terpenuhi, ya. Nah, jadi resistensi adaptasi itu yang sekarang penting, ya, dalam menghadapi perubahan-perubahan iklim, ya. Jadi kalau iklim itu alam, ya, nggak mungkin kita rubah, ya. Tetapi bagaimana resistensi terhadap lingkungan itu yang harus dikembangkan pada tanaman. Selain memang memperbaiki lingkungan itu sendiri, ya, supaya jangan lebih, artinya mencegah, bukan memperbaiki, mencegah. Misalnya terjadi peningkatan suhu, bagaimana supaya suhu itu jangan terus meningkat. Nah, itu bisa dilakukan, ya.
di samping tadi mencari strain-strain atau varietas-varietas yang adaptif, misalnya tanaman padi yang tahan genangan ya, atau bukan genangan ya, tahan rebah ya, terutama tahan rebah. Kalau tahan genangan juga untuk daerah-daerah banjir, kalau tahan rebah untuk daerah-daerah yang banyak angin ya, seperti itu. Ya, jadi nanti di sini di buku saya ini bisa dilihat ya, ada stres itu menyebabkan strainnya yang elastik tadi ya, ada strain atau varietas yang plastik, artinya dia mengalami hambatan ya. Jadi nanti bisa dilihat di gambar 2 ya, adaptasi tanaman terhadap stres ya di buku ini. Tapi tadi sini saya belum berhasil mengirim ya, nanti saya coba lagi karena ini dalam bentuk file Word yang saya buat buku dari disertasi saya ya. Nah, kerusakan akibat stres tadi ya, ada kerusakan yang tidak langsung, kerusakan langsung ya, ada juga kerusakan stres sekunder ya. Nah, seperti saya contohkan tadi, kalau misalnya dia masih bisa melanjutkan kehidupannya ya setelah diberi air kembali, nah itu berarti dia bisa beradaptasi ya tanamannya. Nah, itu semua ya, apa yang kita lihat, tanaman mati, tanaman layu, itu tentu tidak terlepas ya dari proses-proses fisiologi yang terjadi di dalam sel ya. Jadi di dalam sel kita tahu ada protoplasma ya. Protoplasma, di dalam protoplasma ada inti sel yang tadi ada kromosom, kemudian ada lagi bagian sel lain seperti mitokondria. Ya, jadi bagian terkecil dari makhluk hidup adalah sel, ya. Jadi proses kehidupan itu terjadi di dalam sel. Yang bernapas itu adalah sel-sel kita ya. Itu yang bernapas sebenarnya, ya. Nah, pada tanaman juga seperti itu. Jadi sel-sel akar misalnya, dia bernapas ya. Sel daun bernapas juga. Nah, sel akar waktu terjadi tanaman tergenang atau banjir, akarnya itu nggak bisa bernapas ya, kecuali pada padi sawah ya, mempunyai saluran khusus. Tapi kalau pada tanaman-tanaman yang biasa hidup di darat, kalau tergenang akarnya menjadi kelelep ya, nggak bernapas. Nah, itulah yang menyebabkan tanaman menjadi kuning, lama-kelamaan kuning, terus menyebabkan kematian. Tapi kalau misalnya banjirnya cuma 1 hari, tanamannya masih bisa diselamatkan ya. Tapi kalau terus-terus tidak ada penanganan, tidak ada drainase, akhirnya tanaman menguning dan mati ya. Jadi dia ada batas-batas toleransi tertentu untuk bisa beradaptasi pada kondisi yang buruk ya, gitu, seperti itu. Jadi nanti di sini bisa dilihat ya, hambatan stres itu apa, karena sebenarnya gini ya, proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup itu adalah sebenarnya hanya 2 proses ya di dalam tubuh makhluk hidup itu, yaitu proses fisika dan kimia ya. Fisiologi ya, semua senyawa-senyawa yang dihasilkan itu adalah secara mendasar kehidupan ini adalah proses fisika dan kimia ya. Contoh, kalau air kita letakkan di tempat yang tinggi, pasti dia akan mencari tempat yang rendah ya, lebih rendah. Itu adalah proses fisika ya. Tetapi kenapa air dari akar bisa naik ke daun? Itu kan fisika juga ya. Bisa melawan gaya gravitasi. Kenapa? Karena di sana ada proses kimia. Di titik tumbuh tanaman ya, kalau ada daun-daun yang muda ya, pucuk-pucuk daun, itu daya tariknya itu lebih kuat ya. Jadi proses fotosintesis
senyawa-senyawa hasil fotosintesis, air, itu lebih kuat ditarik pada titik-titik tumbuh. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sana ada proses fisika dan kimia, ya. Jadi secara kimia, senyawa-senyawa hormon yang ada di titik tumbuh itu menarik hasil fotosintesis dan air, sehingga terjadi gaya melawan gravitasi. Karena secara ilmu fisika, air itu akan mencari tempat yang rendah. Tetapi kenapa air bisa naik ke ujung daun? Nah, seperti itu. Ya, jadi antara proses fisika dan kimia terjadi secara bersamaan sehingga menghasilkan suatu yang kita nampak sebagai proses, ya. Nah, contoh lagi yang sederhana ya, mungkin kalau kita makan ya, kita mengunyah, itu adalah proses fisika dan kimia juga. Kenapa? Di dalam rongga mulut kita ada berbagai jenis enzim ya, yang menghancurkan makanan. Nah, secara fisika dihancurkan oleh gigi kita, tapi secara kimia ada di sana senyawa-senyawa penglarut. Nah, gitu. Nah, kita juga analogikan dengan tanaman. Tanaman seperti itu juga ya. Jadi stres pada tanaman itu juga ada proses fisiologi yang terkait dengan proses kimia dan fisika. Ya. Contoh ya, kenapa daun menjadi gugur ya? Kalau nanti pergi ke lapangan, coba daun dipetik ya. Kemudian lihat satu daun yang memang gugur alami. Ya. Jadi daun yang dipetik itu akan mengeluarkan cairan ya pada ujung daunnya. Ya. Tetapi kalau daun yang jatuh memang secara alami dia gugur, itu pada ujung daunnya ada seperti jaringan yang licin ya, ada kutikulanya. Ya. Nah, itu apa? Nah, itu di sana ada proses fisika kimia. Jadi di dalam proses mekanisme ya, tanaman untuk adaptasi terhadap lingkungan juga seperti itu. Ada stres ya yang menekan sehingga dia melawan dengan memberikan suatu reaksi ya, dengan menghasilkan senyawa-senyawa tertentu ya. Jadi kalau jahe tadi stres air, kandungannya makin meningkat ya. Nah, apalagi kalau misalnya yang kita kepengen manis ya kan, buah-buahan ya kita taruh aja di dalam pot buah-buahan ya, gak usah disiram. Maksudnya bukan gak usah disiram, frekuensi penyiramannya itu bisa diatur sehingga buahnya jadi manis. Nah, seperti itu. Mungkin kita bisa punya ide penelitian berapa banyak air yang diberikan ke dalam pot ya, kalau buahnya itu di dalam pot dibuat, supaya mencapai kadar gula tertentu yang diinginkan, rasa manis tertentu gitu ya, sehingga menjaga kualitas dari buah ya. Nah, hal ini kan mungkin sudah dilakukan oleh orang-orang di luar ya, ataupun perusahaan-perusahaan yang di hortikultura ya, yang sudah mengatur pemberian air supaya kualitas buahnya terjaga gitu. Karena secara pasar ya, kita juga melihat bahwa orang tuh misalnya buah tuh nggak mau nanti yang terlalu besar ya, maunya yang mini gitu ya, ada timun-timun yang mini, jadi sekali makan habis. Nah gitu. Jadi dunia pertanian itu juga punya seni ya, apalagi yang terkait dengan produk-produk hortikultura itu ada nilai seninya juga ya. Jadi buah tuh jangan terlalu besar ya, mudah dimakan. Pepaya nggak mau besar-besar kali. Kenapa? Karena sekarang kan dalam satu keluarga kita paling 4 orang ya. Nah, kalau pepaya sekali kita potong udah besoknya udah nggak enak lagi kan. Tapi kalau pepayanya kecil, sekali makan habis. Nah, seperti itu. Jadi kegiatan pemeliharaan tanaman itu ada juga melihat pasar ya, kebutuhan pasar, ada seninya juga ya. Kemudian lingkungan ya, perubahan lingkungan itu menuntut untuk para pemelihara tanaman itu harus kreatif gitu. Itu baru dari segi
tanaman yang dimakan ya, belum lagi tanaman-tanaman hias ya. Kita lihat banyak sekali jenis anggrek dengan warna-warni. Nah, itu sangat menarik ya. Itu tidak terlepas tadi semua dari hal-hal ya yang ada dalam tubuh tanaman. Tadi ada gen sebagai pabrik dan ada proses fisiologi yang dikendalikan oleh gen tadi sesuai dengan karakternya masing-masing ya. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya ya, terutama yang terkait tugas itu saya harapkan dia lebih spesifik ya, jangan terlalu umum. Misalnya gini, pengaruh stres air terhadap kelapa sawit itu terlalu umum. Saya maunya stres air terhadap pembungaan. Nah, gitu aja. Satu tapi dia mendalam ya. Jadi nanti bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Saya waktu S3 juga seperti itu, diminta oleh pembimbing saya hanya membahas satu saja materi. Bagaimana proses membuka menutupnya stomata. Hanya itu saja. Ya, nggak banyak-banyak. Tapi ternyata ya dari ilmu mencari ya literatur-literatur yang terkait dengan membuka menutupnya stomata itu, kita menemukan banyak hal yang sangat menarik ya. Kenapa? Karena kita bayangkan hanya dengan daun yang sudah begitu kecil, di dalam daun ada lagi sel, ternyata terjadi proses yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau kuliah S2 pasti ya sudah berbeda kedalaman ilmunya dengan S1 ya. Kalau S1 belajar fisiologi, CO2 tambah H2O, nah seperti itu. Tapi sekarang tidak ya, harus melihat ke lebih dalam apa yang terjadi dengan karbohidrat itu sehingga kok bisa jadi karet gitu, kok bisa jadi lateks, kenapa bisa jadi minyak, apalagi yang terjadi sebenarnya ya. Dari karbohidrat itu sama semua ya, mau kelapa sawit, mau cengkeh, mau kakao, ya hasil fotosintesis adalah karbohidrat. Tetapi selanjutnya kenapa dia bisa jadi lateks dan minyak? Nah, tentu itu ada proses lagi di dalamnya. Nah, itulah yang harus dipelajari ya, karena sekarang belajar tuh udah mudah ya, tinggal buka HP, laptop, kita tinggal masukkan kata kunci, semua ada, tinggal kita aja mau nggak mendalaminya. Nah seperti itu ya. Jadi saya harapkan nanti materinya dalam ya, walaupun tanamannya sama, boleh saja sama-sama kelapa sawit gitu, tapi fokus kajiannya berbeda ya. Oh, silakan. Makalah nanti dipresentasikan, dibuat PPT. Makalahnya tetap makalah. Ya. Ya. Karena supaya melatih untuk menuangkan ya pemikiran ya. Walaupun sekarang kita tahu udah banyak tuh berbagai aplikasi ya terkait dengan artificial intelligence, ChatGPT banyak, tetapi kan itu hanya membantu ya. Tetap jalur idenya, kerangka berpikirnya ya kita harus membangunnya. Seperti itu. Boleh digunakan, gak ada masalah, tapi kan tetap kita harus mengikuti kaedah-kaedah penulisan ilmiah. Nanti di buku saya ini memang umum ya, ada juga stres suhu ya, ada stres suhu rendah, suhu tinggi. Tetapi nanti saya fokusnya kalau ujian dan papernya adalah yang terkait dengan kekurangan air ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang lain. Sambil saya lihat lagi. Ya, jadi di dalam istilah toleransi ya terhadap kondisi lingkungan ya, ada istilahnya juga penghindaran ya. Contohnya kalau misalnya tanaman tuh menghindar dari cekaman, dia bisa menggugurkan daun ya. Ya, tanaman jati misalnya ya, pada saat musim kering itu daunnya gugur.
seperti itu. Ya, jadi secara umum ya, resistensi terhadap stres itu ada disebut dengan penghindaran ya, ada disebut dengan toleransi. Ya, sama juga kalau kita di dalam kehidupan kita ini manusia ya, sosial ya. Di dalam kehidupan sosial kan seperti itu juga kita. Ada hal yang kita hindari, ada yang kita toleransi ya. Nah, tanaman juga mengalami toleransi terhadap stres ya. Ada bertahan atas stres internal atau penghindaran ya, atau toleransi strain elastik ya. Dia bisa menyembuhkan dirinya. Misalnya tadi udah mengalami stres air, tapi kalau udah disiram lagi secara rutin, akhirnya pertumbuhannya normal. Nah, seperti itu. Nah, pada umumnya ya, kalau tanaman pangan ya pernah kita coba tuh, kalau dia stres air justru tanaman itu cepat berbunga. Tanamannya kerdil, tetapi lebih cepat berbunga. Jadi cenderung tanaman itu mempercepat siklus pertumbuhannya. Dia ingin menyelesaikan siklus pertumbuhannya. Ya, jadi stres justru lebih cepat memasuki fase generatif. Ya, pernah tuh dicoba di polybag, jagungnya nggak disiram-siram, kerdil ya, tapi berbunga. Nah, seperti itu. Tapi tentu nggak berbuah ya, karena dia tidak mampu mengeluarkan tongkolnya itu. Tapi yang muncul adalah bunga jantan saja, seperti itu. Ya, silakan. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya. Iya. Jadi itu tadi ya, makanya di dalam kita mengadopsi teknologi ya seperti itu. Nah, itu banyak sebenarnya kebijakan-kebijakan ya. Kita memang pengennya mengadopsi teknologi seperti itu. Tetapi kesiapan dari si petaninya sendiri juga harus kita pikirkan ya. Kebijakan-kebijakan kita di sini bagaimana? Memang kita lihat ya, dengan adanya perubahan iklim ini, mereka jadwal tanamnya itu menjadi tidak tepat ya. Nah, karena jadwal tanam tidak tepat, itu akibatnya ada serangan-serangan yang lain, hama. Contoh burung ya, kemudian serangan hama wereng. Itu justru kepinding itu meningkat ya. Saya penelitiannya di daerah Secanggang itu Langkat. Mereka tuh katanya justru dengan adanya perubahan iklim ini yang paling parah adalah hama wereng dan kepinding. Bahkan mereka bisa sampai nggak panen. Nah, jadi kalau kita mau mengadopsi yang tadi lah, misalnya terus padi seumur hidup ya istilahnya ya kan. Nah, itu memang tidak tidak bisa juga langsung diadopsi ya. Kenapa? Karena banyak faktor tadi. Cocok nggak di tempat kita? Mungkin perlu pengujian dulu gitu ya. Nah, apalagi kan petani kita itu eh, adopsinya itu terhadap teknologi juga nggak mudah gitu kita untuk menyampaikan itu kepada mereka gitu. Karena pengalaman itu ke petani seperti itu. Kalau kita memberikan sesuatu yang baru, mereka belum tentu mau dan cenderung kadang-kadang menolak gitu. Mereka tuh kan memang ya segi bisnisnya lah ya, tim mereka pengennya produksinya bagus gitu ya kan. Makanya sampai sekarang tuh yang namanya pestisida tuh tetap laku ya kan. Nah, itu kalau dari saya pikir seperti itu. Jadi kadang-kadang teknologi ini juga banyak hal ya yang mesti dipikirkan.
Atau misalnya gini, kita punya ide ya, ide yang sesuai dengan lingkungan kita, kearifan lokal namanya. Mungkin itu bisa dipikirkan oleh anak-anak muda yang konsen di bidang pertanian. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang banyak hal lah yang eh, terkait dengan namanya, ada juga politik pertanian. Nah, seperti itu ya. Gitu ya, Rian. Ya, ada yang lain? Nah, saya waktu S3 kan penelitian saya cekaman kekeringan, tapi pada tanaman tembakau. Nah, jadi tanaman varietas tembakau itu kan banyak ya. Varietas yang tahan terhadap cekaman kekeringan itu adalah yang daunnya tebal, ya. Dia daunnya tebal tapi lebih kecil. Nah, itu karakternya. Sama kalau kita lihat seperti kaktus ya. Kaktus itu kan tanaman padang pasir. Dia bersifat lebih padat, sukulen, banyak menyimpan air di dalam jaringannya. Nah, jadi mungkin ya untuk kedepannya ya, teknologi-teknologi atau pemeliharaan tanaman memikirkan ke arah sana ya, untuk tanaman-tanaman yang beradaptasi terhadap kondisi yang terus berubah ya. Silakan yang lain ya. Memang di buku saya ini agak luas ya pembahasannya. Nanti contoh di sini saya ada juga menulis tentang suhu ya. Tapi itu fokus kita nanti khusus di stres air ya. Yang lain boleh dibaca, tapi untuk materi dari saya fokuskan ke stres air, dan ujiannya juga nanti juga fokusnya ke sana saja. Yang lebih penting lagi sebenarnya ya, yang terkait dengan kebijakan pertanian adalah bagaimana menyikapi ya kondisi kekeringan ini menyebabkan para petani itu kehilangan eh, pekerjaan utamanya ya. Jadi memikirkan apa alternatif-alternatif untuk petani ini dalam melanjutkan kehidupannya ya. Contohnya, apakah mereka juga usaha ternak ya, atau usaha-usaha lain. Tapi itu pun tidak terlepas daripada di mana dia tinggal ya. Nah, kalau misalnya dia tinggalnya di daerah-daerah yang agak rame ya, seperti daerah Deli Serdang, tentu selain petani dia bisa usaha lain, jualan, yang bawa gojek misalnya kan. Tapi kalau untuk petani-petani yang tinggalnya jauh, itu tentu usaha-usahanya tetap yang seputar dengan pertanian, misalnya peternakan ya. Nah, itu menjadi solusi ya bagi mereka bila terdampak perubahan iklim yang menyebabkan kerusakannya itu secara tidak langsung karena melalui keberadaan dari hama tadi ya. Hama ya, penyakit jadi meledak gitu ya, jadi ledakan. Karena penelitian yang banyak udah saya lakukan ya, walaupun saya bukan orang penyakit ya, saya kan dari segi agroteknologinya, tapi beberapa bimbingan saya itu banyak meneliti mengenai perubahan iklim ini terhadap produksi dan dikaitkan dengan keberadaan penyakit dan hama ya, seperti BLAS gitu ya. Itu memang nampak trennya ya.
dengan peningkatan suhu ya atau perubahan pola curah hujan itu penyakit blastnya meningkat. Nah, seperti itu. Itu data-datanya sudah dikumpulkan oleh beberapa mahasiswa bimbingan saya yang S1 dan S2 dan udah beberapa kali diseminarkan. Memang ada kecenderungan ya peningkatan suhu itu menyebabkan peningkatan curah hujan, suhu, perubahan-perubahan iklim yang tidak menentu. Nah, itu menyebabkan serangan penyakitnya jadi lebih meningkat. Nah, seperti itu. Jadi banyak ya ide-ide sebenarnya yang bisa dikembangkan ya terkait dengan perubahan iklim ya dari semua sisi. Mungkin kalau dari kelapa sawit gimana, Bambang? Kalau terkait perubahan iklim gimana? Ya, produksinya gimana? Udah ada kajiannya? Hmm, sedikit buahnya. Hmm, hmm, hmm. Dia bisa bertahan hidup aja lah ya, nggak bisa menghasilkan buah ya. Penyakit ya. Kendalanya apa itu? Oh, berarti jalan becek gitulah ya, payah lewat ya. Hmm, hmm, iya iya. Jadi masing-masing ini ya ada plus minusnya ya. Hmm, dengan drainase ya. Tergantung pada ini ya eh, manajemen memperhatikan kondisi masing-masing dan bagaimana mengatasi permasalahan di petakan masing-masing gitu ya kira-kira ya Bambang. Hmm, jadi bagaimana SOP dan pengaturan manajemen di perkebunan lah ya untuk menunjang kegiatan ini. Berarti harus ada satu mekanisme kebijakan. Kalau misalnya pas musim hujan seperti ini, dan tentu harus kontrol yang ketat juga ya kan dari atas. Kalau enggak ya santai, yang bawahnya nyantai aja kan gitu. Yang penting dapat gaji kan itu karena rasa memiliki juga. Ya, jadi banyak hal-hal di luar hal teknis ya yang harus diperhatikan, masalah sosial juga ya kan. Kalau nggak peduli dia dengan kebun itu ya mau produksinya banyak juga siapa yang panen ya kan? Gitu ya. Jadi ini mah sampai sekarang tetap menjadi masalah utama ya. Itu gimana? Udah ada nggak? Kayaknya udah banyak sekali lah ya usaha-usaha ya terkait Ganoderma ini ya, tapi belum maksimal hasilnya ya.
Itu udah ada ya. Hmm. Hmm. Jadi mungkin gini ya, untuk Ganoderma ini tidak bisa hanya satu pengendalian ya, harus komprehensif ya, dari varietasnya, dari lingkungannya ya. Mungkin itu perlu satu kajian yang holistik tadi itulah, dari berbagai sudut ya kan, jangan dari varietasnya aja. Hmm. 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 Mengidentifikasi khusus Ganoderma ya. Jadi kalau misalnya yang terkait dengan air, ada nggak kaitannya dengan Ganoderma ini, kekurangan air, cekaman apa, iklim, lingkungan? Hmm. Hmm. Jadi udah ada apa ya, kebijakan-kebijakan ya. Hmm. Hmm. Jadi kalau Ganoderma ini, kalau untuk kaitannya dengan iklim belum ada diteliti. Misalnya apakah ada peningkatan suhu apa, ada nggak? Belum. Menarik. Iya iya, itu kan menarik juga untuk salah satu topik ya, untuk mengkaji bagaimana sebaran Ganoderma ini terkait misalnya curah hujan, tanahnya, kelembapan tanah ya kan. Hmm, Nanti coba, mana tahu kita punya ide-ide biar bisa kita kembangkan ya kan. Itu kan Bawang. Eh, karena kan ada dana dari Badan Pengelola Kelapa Sawit untuk penelitian. Ya. Coba nanti kita diskusi. Tadi juga saya sudah WA eh, Surya ya namanya, yang dari Simalungun apa, yang terkait padi padi gugu tadi, itu menarik juga itu untuk diteliti. Oke, jadi nanti ini jam berapa Bambang? Oh, kita selesainya jam berapa? Jam 6. Oh ya. Oke, jadi ini nanti ya, eh gimana, udah mau tahun baru ya? Udah siap-siap, udah mau malam minggu. Jadi nanti di sini saya coba lagi nanti ini kirim filenya. Saya nggak tahu kenapa nggak bisa dikirim. Dia ada 174 halaman ini buku saya. Tapi nanti fokusnya di halaman 110 ya, nanti saya share halaman-halaman tertentu ya yang terkait dengan masalah cekaman air ya, ada stres air dan transport hara ke akar. Jadi kaitannya nanti kekurangan air dengan transport hara. Kemudian kekurangan air kaitannya nanti dengan ketersediaan. Nah, itu ya. Jadi memang masalah tanaman ini bukan hanya sekedar air itu sebagai bahan untuk fotosintesis ya, tapi air itu kompleks ya. Banyak pengaruhnya kepada tanaman ya.
Jadi kita ketemu lagi nanti minggu depan, tanggal berapa tuh, hari Senin ya? Hari Senin, Sabtu depan tanggal berapa? Nggak libur kan? Nggak libur kan? Oke, jadi nanti tolong sebelumnya juga bisa kita diskusi di grup ya, kalau ada yang kurang jelas tentang paper yang mau dibuat. Nah, nanti dibagi dua kelompok ya, kelompok tanggal 4 dan kelompok tanggal 11. Saya rasa begitu. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Mungkin Elpiani mau bertanya. Udah cukup. Maaf, Elpiani tadi tugas di mana? Oh ya ya. Oke, jadi banyak ini yang lapangan ya. Tentu banyak hal-hal yang menarik ya, bisa dijadikan topik untuk penelitian dan juga untuk paper ya. Makasih ya. Ya, assalamualaikum, selamat sore. Ya, sama-sama.